Rika Amru bersama Anda dalam program Expose. Kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh Bang Don Bosco Slamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Apa kabar Bang Don? Terima kasih sudah menemani. Baik Rika, saya menemani karena saya udah 3 kali bertemu Pak Lino di sini. Ya, betul seperti kata Bang Don, pemirsa, di episode ini kami mengundang Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino, yang belakangan tersandung kasus hukum, menjadi tersangka dalam pengadaan 3 unit QCC atau Key Container Crane. Pak Lino, terima kasih sudah hadir di Berita 1. Ya, sebelum kita mulai diskusi, Bapak-Bapak dan pemirsa, kita simak paket pengantar berikut ini. Heboh mengenai Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo II ibarat cerita bersambung. Penggeledahan oleh Bareskrim Polri pada akhir Agustus lalu berujung dengan ditetapkannya Direktur Teknik Pelindo II, Feryaldi Nurlan, sebagai tersangka. Polisi menduga terjadi korupsi dalam pengadaan 10 mobile crane. Menurut polisi, pengadaan alat angkat bongkar muat di pelabuhan tadi melanggar aturan. Akibatnya, negara diperkirakan merugi hingga 45 miliar rupiah. Kasus pengadaan mobile crane ini membuat orang nomor 1 Pelindo II, RJ Lino, harus keluar masuk kantor Bareskrim untuk dimintai keterangan. Belum kelar satu kasus, RJ Lino tersandung kasus lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 3 unit Key Container Crane tahun 2010. Bagaimana sebetulnya duduk perkara 2 kasus ini? Pak Lino, saya baca lagi WhatsApp Anda tentang soal kemungkinan mundur tadi. Saya akan konsultasi dengan menteri apa saya harus mengundurkan diri kalau sudah menjadi tersangka. Saya juga akan lihat kalau akibat ini semua waktu saya akan tersita karena hal ini dan mengganggu jalannya perusahaan, maka saya akan mengundurkan diri. Rasanya ini yang orang tunggu dan kita butuh dapat jawaban dari Pak Lino. Jadi orang lupa, Lino itu nggak pernah nyerah. Itu orang harus ingat. Ya. Saya akan nyerah sampai wasit itu plit tiup terakhir. Saya akan dorong supaya ada perpanjangan waktu. Kalau nggak pertandingan ulangan, itu Lino. Kalau tidak pertandingan ulangan. Dan yang terjadi sebetulnya Anda ini gol di KPK itu pas di injury time. Jadi KPK hari-hari yang lama hari-hari terakhir. Pimpinan KPK sebelum ada pergantian. Jadi ada Pak Lino, lalu kemudian ada Sul Melerangeng. Bagaimana Pak Lino? Ini sama-sama tunggu injury time. Gini aja, Bung Don sama Mbak Rika tebak aja itu apa yang terjadi itu. Saya nggak ingin komen lah. Kalau dari Pak Lino, tebakan atau... Jadi gini, saya selalu bilang I'm not politician. Saya nggak ingin analisa segi politik. Bahwa saya aware politik itu iya, tapi saya nggak akan masuk di wadah situ lah. Jadi Bung Don sama Mbak Rika aja bikin interpretasi. Iya, ini masih soal surat Pak Lino ini ke karyawan. Pak Lino kan tadi saya sudah bacakan juga. Skenario paling buruk ini sudah saya perkirakan bisa terjadi begitu. Artinya Anda melihat atau mencium sesuatu selama ini seperti yang Anda katakan mulai dari 2009 sampai sekarang, Pak Lino. Jadi begini ya, itu konsekuensi dari seorang reform. Itu pelabuhan itu sudah selalu begitu banyak orang yang konversalnya ada di situ. Masuk Lino beresin itu semua, orang itu tendang keluar semua. Ya. Kalau bahasanya dan tentunya pasti banyak yang nggak suka. Bahasanya Renald Kasali itu adalah risiko dari pemimpin yang mau mengubah banyak hal. Pemimpin transformatif. Jadi yang kasihan itu keluarga saya, ya. Itu selalu bilang, Papa tuh ngerjain untuk bagus untuk Indonesia, nolong semua orang. Kok masih dijahatin sama banyak orang? Terus saya bilang sama dia, untuk saya Islam itu, kalau saya melakukan sesuatu yang baik, saya malah dapat banyak pahala. Jadi malah saya doain kalau bisa banyak orang jahatin saya supaya saya masuk surga. Itu maksud Anda dengan mengatakan saya menerima ini dengan senang hati. Saya dengan senang hati. Tapi keluarga sakit hati tidak, Pak? Oh pasti. Mereka yang paling ini. Terpukul. Ya. Adik saya di Australia jam 3 malam begitu itu langsung telepon saya, ada apa ini? Ya. Tapi itu semua itu saya bilang sama mereka, I'm doing the job for Indonesia dan saya nggak pusing. Saya akan terus. Pak Lino, itu Anda mau konsultasi dengan menteri, maksudnya menteri BUMN? BUMN ya. Kan. Atau dulu kan Anda merasa Pak Sofyan Jalil dulu kan pernah menelpon Anda ketika ada
penggeledahan itu. Ya. Jadi di ke Menteri BUMN. Ya ini kan berbeda situasinya, berbeda ya. Ini saya mesti tanya Menteri BUMN, saya masih boleh terus nggak jadi direksi kalau udah jadi Sudah ada tersangka? Pak konsultasi itu. Jadi begini, dari bicara dengan beliau, itu di BUMN ada aturan, ya, aturan bahwa kalau seorang dijadikan tersangka, kemudian akibat daripada itu semua, sehingga dia tidak bisa melaksanakan tugasnya, di mana seharusnya, itu komisaris bisa merekomendasi kepada Menteri BUMN untuk diganti. Itu ya. Oke. Karena ceritanya adalah kalau kita ikuti rentetannya dari pansus DPR, ini kan ceritanya minta supaya Anda mundur, diberhentikan, lalu kemudian bahkan Menteri BUMN pun diminta kepada Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya. Jadi ini ceritanya seperti Bukan branding. hanya itu, dan dibilang sama Pak Lino itu salah. DPR boleh bilang orang salah. DPR itu legislatif loh, bukan yudikatif. Jadi untuk saya tuh negeri ini apa ini? Kalau seorang ketua pansus bisa bilang Pak Lino itu salah, dia bukan yudikatif. Ya ini kita mesti benarkan semua negeri ini. Masing-masing harus bermain dengan role-nya sendiri. Jangan masuk di ranah punya orang lain. Ya. Tapi kan legislatif memang memiliki hak angket, Pak. Iya, tapi nggak bisa bila orang itu bersalah. Memvonis langsung atau Iya, nggak menjudge. boleh. Ya, ini bingung saya nih. Saya nggak ngerti hukum detail ya. Tapi kok yudikatif, saya belajar trias politika dulu ya dari sekolah. Dan Terus belum ada berubah sampai sekarang. Orang di legislatif kok bisa bilang orang salah. Jadi memang ada rasa bahwa ini muatan politiknya besar. Tetapi kan juga ada pertanyaan ketika di KPK, apakah itu ada muatan politiknya? Kira-kira begitu ya? Saya nggak ingin bicara muatan politik. Muatan komersialnya besar, Komersial. bukan Itu politik. yang menarik. Muatan Jadi komersial. orang itu bersandiwara di bukan politik, tapi komersialnya yang berat. Hari ini Bung ya, kantor saya tuh punya uang 18,5 triliun di bank. Ada nggak perusahaan di Indonesia punya uang 18,5 triliun di bank? Waktu saya masuk, aset Pelindo itu cuma 6,5 triliun. Hari ini itu 45 triliun, 7 kalinya. Ya, saya juga kembali mengutip kalimat Anda nih. Kemudian ya. I'm making this company rich. Iya, Anda itu yang saya mengatakan bilang itu tadi. ya, Pak Lino? Ya, hari ini company itu punya 45 triliun aset. Punya uang cash 18,5 triliun. Company punya namanya risk free cash flow, itu 288 juta dolar setahun, lebih dari 4 triliun. Pasti dapat itu. Jadi dengan kemampuan risk cash flow itu, company itu bisa besok ke global bond, isu global bond another 4 billion dollars. 55 sampai 60 triliun. Company itu sekarang ini. Pak Lino, ini cerita, saya sudah baca buku putih. Jadi saya bilang itu Ya, ya, ya. it's to me it's not politician, it's commercial, Pak. Ya, saya baca buku putih dan saya rasa itu menarik bahwa itu komersial alasannya. Komersial. Kan ceritanya antara sukses Pelindo 2, saya juga sudah pernah ke sana dan saya tahu Ya. bagaimana berubahnya situasi di pelabuhan. Lalu kemudian persoalan hukum, ini ada hal yang kemudian menimbulkan pertanyaan, seberapa besar sih soalnya penunjukan langsung ya, penunjukan langsung untuk pembelian crane. Keren. Yang kemudian menjadi alasan Anda menjadi tersangka. Jadi saya mau bilang begini ya. Ah. Coba masyarakat lihat ya. Saya masuk 2009 bulan Mei. Itu sudah sejak 2007 sampai 2009 udah 10 kali lelang. Gagal. Karena nggak masuk budgetnya kurang atau prosesnya yang nawar itu kurang 10 kali. Sementara itu masyarakat di Pontianak hari ini kalau bisa tanya masyarakat, mereka terima kasih sama saya. Karena apa? Ini, jadi kapal-kapal yang datang sana itu mesti nunggu lebih dari 10 hari. Ya, 3 tahun dibiarin. Terus udah 10 kali, itu kalau dibilang state of emergency sudah. Ya apa aja bisa dipilih untuk nolong masyarakat banyak. Nah kemudian dengan adanya SK Kementerian BUMN nomor 5 itu, saya lihat ini peluang untuk merevisi aturan. Karena Itu revisi sebelumnya aturan tentang pengadaan. Karena sebelumnya itu selalu disyaratkan orang itu harus punya agen di Indonesia. Persoalannya karena kasih agen Indonesia itu kan markupnya ada di situ. Jadi kita rubah SK itu berdasarkan Kementerian itu, di mana kita hilangkan. Nggak wajib perusahaan luar negeri punya agen di Indonesia. Tidak wajib, tapi ini cerita sepanjang yang saya baca Pak Lino atau dengar dari siaran-siaran yang kita tayangkan. Ini ceritanya kan Anda ini soal penunjukan langsung sebetulnya. Ya makanya itu saya ingin mulai ya dimulai. Kemudian dari situ ini semua ada prosesnya, baik penunjukan langsung, pemilihan langsung, atau lelang itu ada prosesnya di SK kita. Nah, yang mula-mula kita lakukan bukan penunjukan langsung, tapi pemilihan langsung. Oh, pemilihan langsung lalu kemudian Di mana tidak lagi disyaratkan untuk ada agen di Indonesia. Dan kita langsung undang pabrik. Ada 2 pabrik dari China, 1 dari Korea.
Ya. Dan yang kita lelang itu crane yang kapasitasnya 45 ton, bisa angkat sekaligus satu kontainer 45 ton. Penawar yang pertama itu di bawah owner estimate, di bawah budget. Penawaran pertama di bawah budget, Ya. terus Untuk kapasitas 45 ton. Ya. Penawar yang kedua itu di atas owner estimate, di atas budget. oh, di atas budget. Ya. Jadi kalau saya nunjuk penawar yang pertama, selesai sebenarnya urusan ini. Nah, kebetulan penawar yang pertama itu nawarkan option alternatif di mana kita nggak minta. Di mana dia nawarkan crane yang bisa angkat 2 kontainer sekaligus, kapasitas 65 ton. Dan harganya yang dia tawarkan itu di bawah budget. Di bawah budget, dan juga artinya apa? Lebih rendah daripada penawar yang kedua yang 40 ton. Pak Lino, saya tentu tidak confusing untuk lihat ini, tapi kan tentu ada alasan yang kemudian diperlihatkan oleh pansus atau oleh aparat hukum yang mengatakan ini salah. Oke, saya gini aja, Kira-kira gitu. gini aja ya. Ini kalau orang kan selalu bilang kaitan dengan kerugian negara. Saya betul. tanya Bung ya. Kerugian negara. Ya, itu proses itu kemudian kita kontrak, ya. Orang itu delivery. 1,5 tahun kemudian kita lelang, penuh, lelang. Barangnya sama, ya. Barangnya sama, pemenangnya kebetulan sama. Tapi orang itu nawar $400.000 atau 5,5 miliar di atas penunjukan langsung. Terus bilang apa komennya? Saya makanya bilang pada orang, kalau saya diizinkan nunjuk langsung bisa lebih murah. Nah, kan ada kemudian cerita lain nih adalah setelah ada Pelindo beli, lalu kemudian ada crane yang kemudian incompatible. Kan itu ada cerita-cerita itu incompatible, lalu kemudian tidak terpakai. Apa benar ya? Itu yang mobile crane yang kemarin. Mobile crane yang kemarin Bukan ya, yang kaitan bukan sama itu, yang ini. Bung Ya? kalau ke sana ya Pontianak hari ini ya. Itu kalau 3 tahun lalu, 4 tahun lalu itu pelabuhan itu macet. Betul. Kalau itu jelas. Ongkos kirim ke sana tuh 7,5 juta. Hari ini tuh pelabuhan itu longgar, nggak macet lagi. Ongkos itu 2,5 juta. Jadi yang saya mau tanya, ini saya menguntungkan negara, menguntungkan Pelindo. Ya, pelabuhan itu yang dulunya berapa untungnya sekarang kayak apa di atas 50. Artinya itu sebagai jawaban tadi atas pertanyaan Bang Don bahwa key container crane ini memang betul-betul urgent atau mendesak dibutuhkan oleh Pelindo. Itu bisa dilihat dari yang saya bilang tadi. Kapal 10 hari nunggu, itu udah krisis itu. Sekarang nggak ada lagi kapal yang tunggu. Freight yang dulu 7,5 juta jadi 2,5 juta. Ya, jadi lihat dong hasilnya kayak apa. Kemudian saya bilang tadi, lelang penuh harganya $400.000 di atas penunjukan langsung. Pak Lino, lihat dong hasilnya apa. Saya juga akan sama dengan pertanyaan itu. Tetapi kemudian orang lain akan mengatakan, lihat dong prosedurnya tidak benar. Misalnya begitu. Nah ini kembali ya. Ya, ini BUMN itu kan perusahaan, Pak. Ya, lihatnya bukan proses. BUMN itu kalau lihatnya proses kan susah. Saya proses saya benar, tapi saya dapat harganya mahal. Itu nggak dianggap rugi negara. Coba. Nah, Anda kemudian beda ini dengan BUMN. Betul, melihat saya setuju. sebagai bosnya BUMN bahwa prosedur atau peraturan itu justru menghambat memperbaiki BUMN. Bukan begitu, ya. Saya lihat ini karena orang-orang yang meriksa itu lihat dari kacamata birokrasi, kacamata ini aset negara, ya. Sebenarnya itu mesti dipisahin. Ini korporasi, lihat itu target. Ya kalau itu nggak menguntungkan itu nggak bagus. Walaupun semua aturan dipenuhi. Yang kita dilihat daripada hasilnya, bukan daripada proses. Itu bedanya. Yang penting hasilnya. Hasilnya. Ya, Pak Lino dan Bang Don, Sukses. kita akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi pemirsa. Kami akan segera kembali.